Pace bene, masih di mea culpa. Mungkin pernah kita dengar ya peristiwa persekusi orang Kristen juga Katolik di Pakistan itu. Baru-baru ini terjadi sampai beberapa gereja dirusak. Dan ini menjadi perjuangan umat di sana untuk bukan hanya merayakan iman tetapi untuk bertahan hidup karena imannya mereka mengalami gangguan, persekusi. Itu di Pakistan. Di beberapa kasus di Indonesia terjadi juga. Dilarang beribadah lah, dilarang membangun rumah ibadah, atau rumah ibadah yang sudah dibangun dirusak. Masih terjadi hal semacam itu di negara kita. Kalau kita bergeser sedikit ke Eropa, ke Jerman ini misalnya, dengan Freiheit, dengan kebebasan, tidak mungkin itu terjadi. Orang membangun gereja, lalu mulai dirusak. Tidak mungkin. Tetapi dengan Freiheit-nya, dengan kebebasannya, orang melakukan apa saja yang dia mau. Tidak peduli apakah ini sesuai dengan moral setempat, apakah mengganggu orang, tak peduli. Orang pun tidak sanggup mengganggu. Maka orang mulai merayakan iman secara superficial, kalau benar itu iman, atau malah bersembunyi di balik perayaan iman dengan LGBT-nya. Orang mencari segala cara supaya bisa secara legal memuaskan hawa nafsunya. Macam persoalan ini. Dan gereja yang universal ini, gereja Katolik, berusaha menyelesaikan ini secara kasuistik. Ada kasus ini diurus, ada kasus ini diurus. Tetapi saya pikir bila tanpa pertolongan dari Tuhan dan bila tanpa keinginan untuk meminta pertolongan dari Tuhan, sia-sia pekerjaan itu. Sebagai gereja ada satu kekuatan yang dimiliki oleh gereja ini, tetapi tidak dimiliki oleh organisasi non-profit lainnya yang berjuang untuk nilai-nilai ini. Apa itu? Dengan bantuan dari kerajaan Allah. Menarik sekali kata ini untuk diterapkan. Cari dahulu kerajaan surga dan yang lain akan ditambahkan. Kalau gereja tetap dengan setia menyuarakan, berikan hidupmu, tunjukkan imanmu untuk bersatu dengan Kristus, menjadi bagian dari gerejanya, pelan-pelan semua persoalan ini akan berkurang, saya pikir. Atau kalaupun persoalan ini tetap ada, gereja tetap sanggup bersuara, menyuarakan kebenaran di tengah dunia yang tidak henti lepas dari kebobrokan. Atau sekurang-kurangnya orang-orang yang mau bertekun hidup dalam gereja bertahan lebih lama di tengah gelombang, ada yang menyebut radikalisasi, ada yang menyebut juga sekularisasi, profanisasi, globalisasi, macam-macam yang sedang menghantam bahtera gereja ini. Cari dulu kerajaan surga, yang lain akan ditambahkan. Termasuk untuk persoalan personal kita di rumah atau berkeluarga, hal-hal kecil, cobaan-cobaan yang kita hadapi di tempat kerja, dalam relasi dengan yang lain, atau dalam ketenangan batin kita. Cari dulu kerajaan surga, maka yang lain akan ditambahkan. Amin. Pace bene.